Pengantar komunikasi dasar. Komunikasi secara bahasa berartikan berpartisipasi atau memberitahukan, dan secara istilah, menurut Ibrahim pada tahun 2003, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima pesan, atau dengan kata lain, komunikasi merupakan suatu proses pertukaran pesan-pesan verbal maupun non-verbal di antara si pengirim dengan si penerima untuk mengubah tingkah laku yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan dari komunikasi itu ada 3. Yang pertama, informatif, yaitu memberikan informasi atau berita. Yang kedua, persuasif, yaitu menunjuk. Dan yang ketiga, entertainment, yaitu memberikan hiburan. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama yaitu sebagai alat motivasi, sebagai alat pengendali, indera komunikasi, dan alat ungkapan emosional. Bentuk-bentuk komunikasi ada 3. Yang pertama, ada komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, dan yang ketiga komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri, melibatkan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan pesan atau simbolik. Seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri. Kemudian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar personal atau antar pribadi, yang merupakan komunikasi antara 2 orang atau lebih. Yang ketiga, komunikasi massa, yaitu komunikasi dengan khalayak banyak atau publik. Bisa dilakukan langsung maupun melalui media massa, sehingga sering bersifat satu arah. Informasi tersampaikan secara tepat dan serentak. Untuk memahami proses komunikasi, maka perlu dibahas beberapa model komunikasi. Yang pertama, model linear. Bayangkan kamu sedang menonton berita di televisi. Penyiar berita menyampaikan informasi atau pesan melalui televisi kepada kamu sebagai penonton atau penerima. Ini adalah contoh sederhana dari model komunikasi linear. Pengirim akan mengirimkan pesan secara langsung kepada penerima tanpa adanya umpan balik langsung. Yang kedua, ada model interaksional. Di sini bisa kamu bayangkan sedang mengobrol dengan temanmu. Kamu menyampaikan pendapat, lalu temanmu menanggapi. Kemudian kamu menanggapi kembali. Ini adalah model interaksional. Komunikasi menjadi 2 arah, ada umpan balik dari penerima yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Yang ketiga, ada model transaksional. Model komunikasi yang paling kompleks ialah model transaksional. Dalam model ini, kamu tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan pesan, tetapi juga melibatkan faktor-faktor lain seperti konteks, pengalaman pribadi, dan hubungan antara pengirim dan penerima. Misalnya, saat kamu berbicara dengan atasanmu, pesan yang kamu sampaikan akan dipengaruhi oleh hierarki dalam perusahaan, budaya organisasi, dan hubungan pribadimu dengan atasan. Nah, dengan memahami berbagai model komunikasi, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif, menganalisis pesan dengan baik, menyelesaikan konflik, dan mencari solusi yang tepat. Komunikasi adalah suatu seni. Dengan memahami model-model komunikasi, kita bisa mengasah kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Yang pertama, komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur, sentuhan, dan jarak. Yang ketiga, ada komunikasi tertulis, yaitu komunikasi yang menggunakan tulisan sebagai media untuk menyampaikan pesan. Keempat, ada komunikasi visual, di mana komunikasi yang menggunakan gambar, grafik, video, atau simbol untuk menyampaikan pesan. Pengirim adalah salah satu elemen penting dalam komunikasi. Pengirim itu kayak orang yang mulai nyundut api unggun. Dia pertama kali ngasih tahu informasi atau ide ke orang lain. Yang kedua ada pesan. Pesan merupakan informasi yang akan disampaikan kepada penerima. Yang ketiga ada saluran. Saluran adalah jalan yang dilalui pesan yang disampaikan sumber pada penerima. Dan yang keempat adalah penerima. Penerima adalah individu yang memperoleh pesan atau informasi. Dalam penyuluhan penerima adalah masyarakat sasaran atau audiens yang tugasnya menginterpretasikan pesan atau informasi yang berasal dari sumber.